Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak Pengurus beserta jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solo, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka masyarakat, Bundo Kanduang, Niniak Mama, Imam Jokatib, urang cadik pandai nan didahulukan selangkah nan ditinggikan sarantiang, agar semua kita ini selalu beristighfar kepada Allah, bersyukur sedalam-dalamnya atas nikmatnya, dan kita puji Allah itu setinggi-tingginya. Karena setiap saat, setiap detik, selama kita hidup, rezeki kita selalu diberikan oleh Allah. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat beserta salam sama-sama kita baca setiap saat dalam acara yang baik-baik ini, dalam perjalanan ta'aruf dan segala kegiatan yang menuju kepada ridha Allah. Kita ucapkan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, mengikuti Allah dan Rasul. Insya Allah kita tidak akan tersesat dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat yang kita baca tadi adalah doa Nabi Musa alaihi salam yang terdapat di dalam Al-Quran surat nomor 28 atau surat Al-Qasas ayat 17. Nabi Musa adalah nabi yang menerima wahyu langsung dari Allah. Maka Nabi Musa itu gelar beliau terkenal dengan Kalamullah. Setiap nabi dan rasul itu semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, terus kepada Nabi Muhammad yang satu-satunya tidak keturunan Bani Israel. Setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, sesudah itu anak Nabi Ibrahim Ishak, sampai kepada Nabi Isa, itu semuanya disebut Bani Israel. Kepada nabi-nabi yang lalu itu
Allah menyebut ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa bin Maryam. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu. Tidak langsung Allah menyebut nama beliau itu. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Dan begitu juga kita dianjurkan kalau membaca nama Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini ada peristiwa bersejarah yang mana itu dilaksanakan untuk Nabi Muhammad saja, tidak kepada nabi yang lain. Yaitunya peristiwa semenjak Nabi Adam lagi sampai kepada Nabi Isa, tidak ada ceritanya Isra Mi'raj. Tapi kepada Nabi Muhammad ada peristiwa Isra Mi'raj. Di semuanya istimewa untuk Nabi Muhammad. Kita juga termasuk umat yang istimewa kalau kita mengikuti beliau. Tapi kalau kita durhaka kepada beliau, sama saja dengan umat yang durhaka zaman lalu. Serupa orang nak mengecehan suara azan sama jogonggongan anjing. Ikan? Itu bapak-bapak sama saja orang durhaka dulu tu. Tak ada beda. Di walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita itu istimewa pula kalau kita mengikuti beliau. Kalau kita menyelisihi beliau, berbeda dengan beliau, kita juga sama dengan umat-umat durhaka di zaman nabi-nabi yang lalu. Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu salah satu dalam perjalanan Mi'raj itu menerima perintah salat. Kan begitu yang kita dengar kisahnya semenjak dulu. Kan istimewa lagi itu. Di atas, bukan di bawah. Nabi-nabi yang lain tidak. Saya ingin menceritakan bagaimana Nabi Musa menerima perintah salat. Jadi nabi-nabi ini bapak-bapak semuanya salat. Dan semuanya mukmin dan muslim. Artinya apa? Seluruh nabi beragama Islam. Jadi di mana datangnya agama lain tidak jaleh dah. Tidak satu pun nabi yang agamanya tidak Islam. Agamanya agama tauhid, mengikuti Allah. Itu nabi-nabi itu. Kita lihat Nabi Yusuf. Ketika beliau telah tua, apa kata beliau berdoa kepada Allah? Wa tawaffani ma'al muslimin. Wafatkanlah hamba beserta orang yang patuh kepada engkau, yang tunduk menyerah. Wa alhiqni bis salihin. Kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh.
Bapak Ibu kaum muslimin, di zaman Nabi Musa ini akan lahir, itu raja yang memerintah Fir'aun. Fir'aun di zaman itu namanya Merneptah, gelarnya Ramses II. Dia membuat suatu aturan, anak laki-laki dibunuh yang lahir, anak perempuan boleh dihidupi. Jadi sudah banyak anak laki-laki yang dibunuh di zaman beliau itu. Itu penyebabnya hanya mimpi. Kalau Dewak di Minang rasian. Rasian pemenan lalo, kacimpuang pemenan mandi. Tapi bagi Fir'aun mimpi ko nyobao untuk mengkhayal-khayal nang ganji-ganji. Sehingga ada tukang sihir mengatakan bahwa nanti ada seorang anak laki-laki akan lahir, dia hebat sekali, akan mengalahkan Fir'aun. Makanya dianjurkan seluruh anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Bapak-bapak, begitu berkuasanya Fir'aun itu, tidak ada orang yang bisa membantah, Pak. Biar senatornya segala macamnya patuh saja dibunuh. Tapi Nabi Musa ini direncanakan oleh Allah jadi rasul, maka dia luput dari pembunuhan. Acaranya bagaimana? Sebenarnya di dalam daftar orang hamil, ibu Nabi Musa ini sudah tercatat sebagai wanita hamil. Di mana lokasi rumahnya, di mana tempatnya sudah diketahui. Tapi ketika Nabi Musa lahir, orang-orang yang mencatat tadi pada lupa semuanya. Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Lupa saja, dilupakan oleh Allah. Maka sampailah Nabi Musa itu berumur sekitar 7 dan 8 bulan. Belum ada orang mencek ke rumah. Mungkin Allah sudah mengetahui, ya kan, bahwa orang akan memeriksa ke rumah ibu Nabi Musa ini. Allah mengilhamkan kepada ibunya. Ini bisa kita baca dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya ke pangkuanmu dan menjadikannya nanti salah seorang rasul. Di sini bapak-bapak memang iman yang ditanya ini. Untuk menyelamatkan bayi itu agar tidak dibunuh, setelah ibu Nabi Musa khawatir orang akan datang, disuruh di Allah manyuian. Sungai Nil adalah sungai nan paling gadang di dunia. Sesudah itu baru Mississippi di Amerika. Berapa deras airnya itu? Iya kan? Jadi kalau tidak iman, maka ibu Nabi Musa tadi tidak akan mau. Tapi berentetan kata Allah tadi, jangan engkau takut, jangan khawatir, jangan sedih. Anakmu itu walaupun dihanyutkan, akan saya kembalikan ke pangkuanmu setelah dewasa
dia akan menjadi rasul. Walaupun dengan berat hati sebagai manusia, diikutilah ini. Dia ambil tampeknya. Mungkin babantu peti, mungkin babantu karton. Nantak bocor. Ada masukkan bayi ke dalam. Dia nyuat. Menurut pasanan biasa, kalau anyui dari ulu kamu apain? Kamu arau. Itu menurut hukum malamnya. Tetapi karena Allah itu mempunyai rencana, rencana Allah tidak terkalahkan oleh rencana manusia. Jadi bagaimanapun orang bapak-bapak akan menghancurkan Islam ini dengan segala usaha, Allah tidak akan biarkan itu. Sudah disebutkan oleh Allah, Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi. Menjelang orang mukmin meninggal semua. Jadi di hari kiamat nanti orang kafir saja yang mati hari kiamat, Pak. Jamaah musaji al-musinin kau ndak satu mati hari kiamat. Sebelum kiamat lah mati. Ustaz Aristawardi lah mati. Karena kita orang mukmin. Ada anyut kan? Sampaikah ke muara peti tadi? Tidak. Nyuantana de Allah kaulu ladiang tu Pak. Namanda bihanak ko Fir'aun. Ya kerajaan lah. Kok si anaknya suruh. Tapi kan perintahnya. Abayi ko kasinannya menuju peti tempat manyuan. Yang memungutnya di tepian sungai Nil itu istri Fir'aun. Dilihatnya di dalam peti itu ada bayi mungil. Alangkah gembiranya hati istri Fir'aun itu, karena dia belum punya anak. Dapat anak. Kemudian naik ke rumah, ke istana, disampaikan kepada suaminya, suamiku, kita dapat anak di batang air. Montok anak. Buka celananya je Fir'aun, laki-laki berusi. Buka celana, kira laki-laki. Anak laki-laki tidak boleh hidup, kata Fir'aun. Langsung diambil pedang untuk memenggal kepala Nabi Musa. Istri Fir'aun telah pucat. Manga dibunuh dah. Awak tidak beranak, kinilah dapat anak. Laki-laki lo deh. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang. Panjawik kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Mengapa dibunuh? Kita membuat peraturan begini. Kalau kita yang menyalahi peraturan, nah kecil orang banyak. Kata istrinya, kalau kakanda ingin juga membunuh, saya juga tidak dapat melarang karena kakanda raja. Cuma hari kini ko juo cara nambut. Mandanga ka cara itu Pak, jo janggui Fir'aun ko meretik. Ndak lututnya saya meretik doh, jangguinya. Ya kan? Bab itu istri Fir'aun tu ndak tangguh rancaknya doh Pak. Ndak ada orang disolok ke serencak itu doh. Ya kan? Manga carana disabui dia ndak sampai kasinan dia udah ada. Indak bunuh, indak malah kita pelihara lah anak. Jadi ada raja kejam tegas Pak, ndak bisa dimasukkan kebenaran, tapi dibini takui. Kelawak tu. Ini semuanya skenario Allah. Jadi anan datang kawak bapak-bapak jangan mau pe. Mungkin di balik itu ada hikmah yang diberikan Allah. Iya kan? Nabi Musa tu bapak-bapak disuruh menyebarangi laut di Allah. Iya kan? Umatnya panik bah menyebarangi laut, kapan tak ada.
Ternyata meyakini perintah Allah itu yang perlu. Tiba di sana ada solusinya. Karena yang punya laut itu Allah. Iya. Beliau selamat. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Anak kau menangis selepas. Anaknya tangihan taraga menyusu. Si anak ke menyusuan. Istri Fir'aun kau tak punya bayi. Ya kan? Susu tapuang serupa kini kau lu nado di zaman itu. Ya? Siapa yang akan menyusukan? Maka bapak-bapak para jemaah dibuat pengumumannya di simpang jalan. Sia ibu-ibu nan punya anak bayi ingin menerima upah menyusuan bayi datang ke istana raja. Diagih fasilitas 3 kalau menyusuan anak raja. Pertama tinggal di istana selama menyusuan. Itu lebih kurang 2 tahun. Nan kedua PBB tidak membayar. Nan ketiga gaji diagih baraka cukup. Datanglah ibu-ibu nak beranak ketek ke sini. Tapi tidak satu pun Nabi Musa berkenan menyusu jo. Ibu-ibu nak datang. Kita lihat ayat selanjutnya. Fa'altaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khatiin. Dan Fir'aun berkata dia adalah penyejuk. Istri Fir'aun berkata dia adalah penyejuk mata. Mata hati bagiku dan bagimu wahai suamiku. Jangan membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita dan ambillah dia menjadi anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maka ibu Nabi Musa pergi pula ke sana. Hati ibu Nabi Musa menjadi kosong, sungguh hampir saja dia putus asa. Kemudian dia telah mengetahui rahasia itu, maka diberitahu oleh anak gadisnya. Rupa ada anak gadisnya kakak Nabi Musa. Adik dipungut di orang istana. Ambolie pengumuman di tepi jalan Sabantago, siana menyusuan anak rajo digaji dek rajo. Orang datang banyak ke sinan mak, tapi ndak amu hadi awak tu menyusu je. Apa ilah mak ke sinan? Begitu ibu Nabi Musa pergi ke istana Fir'aun itu, nampak oleh bayi kecil tadi, langsung senyum itu lepas. Nyo induknya nak datang. Induk nama lain. Menyusulah dia dengan ibunya itu. Kesabaran seorang ibu yang menghanyutkan anaknya tadi tidak beberapa lama dibalas oleh Allah. Jadi tidak ada dalam hidupku dan saya lok sabar. Ya kan? Sehingga Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 157 itu 2 kali mengecekan. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wa basyiris sabirin. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Lah banyak anak orang dibunuh. Tinggal di istana, gaji dia adek rajo, pajak tidak membayar.
Itu upah dunia yang didapatkan oleh ibu Nabi Musa ini. Mulainya hatinya khawatir anaknya pasti dibunuh. Kini anaknya di istana tu mana tinggal. Sampai kapan Nabi Musa di sana? Sampai beliau remaja. Jadi itu karajo Allah untuk meyakinkan awak, Pak. Kebenaran barana kaditakan orang, Pak, samo jo manakan balon baisi angin ke dalam air. Itu nambana tu. Tak mungkin bisa tabanam kebenaran itu. Karena apa? Yang punya semuanya Allah. Yang mengendalikan raja yang kejam itu Allah. Yang mengendalikan menteri yang kejam itu Allah. Maka Allah juga yang akan merenggutkannya kembali. Jadi bagaimanapun kita bapak-bapak dicoba oleh Allah ya, dalam segala macam segi kita harus sabar. Serupa penyakit ke lah, Pak. Dahulu corona ko asalnya dari orang menggulai kelalawa, mengolak kelalawa di kota Wuhan. Setelah berhasil isu tu masuk ke negara awak, apa tu nak dolai? Kemudian kita lihat lo di TV dulu. Orang kena corona tu jatuh berdarah, hidungnya mati. Tak ada cik jonan serupa itu sampai gini dah. Ya kan? Sudah tu ibu-ibu dan bapak-bapak datang lo kini namanya Omikron. Umi itu ibu. Jadi ibu corona. Ambo calik kira merek ban Omikron tu. Merek ban oto. Sudah tu biko datang lo lai Abikron. Apa corona? Sudah tu inyeknya lai. Ya kan? Jadi memang dunia ini banyak kepalsuan, banyak penipuan. Itulah dunia. Anan sadihawa, bapak-bapak, orang nan didahulukan salangkah nan ditinggian sarantiang tu jadi penipu itu nani buat dia. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit kasuuk, koto nangadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lai dunia kini makin diubek makin sakit, tawa taserak biso nandatang dukun maubek lada mampulo. Pengalek. Lah itu nanti jadi. Tidak saja di kampung awak, di kampung orang betul juga. Semakin hari bayi yang bernama Musa tadi semakin besar. Mangkonyo baraja tagak. Menggapai-gapai itu. Kalau ambo di orang gaya ambo dulu, Pak, masuk ambo bayi itu untuk baraja tagak, rumah ke rumah bergonjong rumah orang gaya. Nyotabang bulu nyo sisiak berasi-berasi nyompal lehan. Tu nyo pakun di tonggak. Awak menggerabai-gerabai beraja tagak. Kalau kini lah dijual orang kereta-keretanya di pasar, ndak perlu punya itu le. Negari ikolah semakin maju. Zaman Nabi Musa tu, ya kan? Nyo kan jadi anak angkek Firaun tu. Jadi nyo acok bapa lu aja Firaun ke. Coba bayangkan itu. Ya kan? Nyo paluk-paluk de Firaun sayang. Nabi Musa ko baraja tagak, janggui Firaun ko panjang. Bapak ciknya kesinan, tak cabui janggui itu sebagian. Padiah badara tunggunya, yo dem bunuh aja anak gong. Apa kata istrinya lagi? Dah. Anak sagadang tu di ma barakat. Ya kan? Ambillah api jo kue. Agian kenyo, nama nang kenyo ambil. Diambil api jo kue, nang ka diambil Nabi Musa ko lai kue, hanya itu dia melekat tangannya ke api. Kemudian dibawanya baru api itu ke lidah. Maka terbakarlah lidahnya.
Nabi Musa itu lidahnya cadel, Pak. Karena rusak terbakar. Beliau membaca doa terus, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa juga. Sajak inyo tabaka lidah tu kecik Fir'aun, anak kau bodoh mabok lekang. Indak kue nanyo makan, do api nanyo makan. Saat itu Fir'aun mengatakan Nabi Musa ini anak bodoh. Padahal calon Nabi itu cerdas. Kemudian setelah dia remaja, nyolie banyak patuang-patuang di istana. Karena dia calon Rasul itu dapat ilhamnya dari Allah. Ini patung-patung ini nanti bisa disembah orang. Mungkin itu kecil Allah ke dalam mati Nabi Musa itu. Hanya runtui patuang-patuang itu saja. Disampaikan orang ke Fir'aun. Biasalah nyo anak bodoh tu mah kau dipelok sebalik. Sedang baru api lah nyo makan. Suatu kali terjadilah perkelahian antara suku kerajaan ini dengan suku Israel. Dua orang berkelahi. Nabi Musa kan sukunya Israel. Melihat orang sepesukuan dia ini payah. Cakak kampung dipaga kampung, cakak nagari dipaga nagari. Ya. Maka Nabi Musa menolong suku Israel yang kepayahan tadi. Karena yang satu adalah suku kerajaan, dia merasa tersinggung. Dipukulnya lah Nabi Musa. Ambo kan tukang larai. Ambo kan tukang sabakan. Ndak elok kita baca kalau ndak sinan bangkak kaniang siko bangkak kaniang. Mengambolon dan ditinju. Adi dongkak de orang tu sekali lagi. Nabi Musa tetap sabar. Dipukul lagi. Nyangke lutut nyo kateh de Nabi Musa ko. Tiba diparui orang tu. Ya kan? Ndak bisa ngoknya ke bawah lepak. Itu saya. Meninggallah dia. Itulah Nabi Musa membaca doa tadi. Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhanku, aku telah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak sengaja. Perutnya kena lutut saya, dia meninggal ya Allah. Ampunkan saya, surah menganiaya diri saya. Faghfirli, ampunkan saya ya Allah. Faghafara lahu. Jadi semua minta ampun, diampunkan Allah. Faghafara lahu, innahu huwal ghafur rahim. Allah itu maha pengampun. Tadi sampai orang ke Fir'aun melihat, Pak, apa keceknya si Musa itu anak bodoh? Itu siapa suku apa lah meninggal adiknya? Apa mengeceknya anak bodoh? Dilihat oleh Fir'aun, ternyata orang tadi sudah meninggal. Maka disuruhlah oleh Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya kepada menterinya Haman untuk menangkap Nabi Musa. Di sinilah bapak-bapak kaum muslimin digelar Nabi Musa itu diuji oleh Allah dengan bermacam cobaan. Ndak ada orang nan kajadi rasul tu Pak nan tak barik cobaannya saja ketik. Kan? Ndak ada. Nabi Muhammad baraka barik cobaan dalam kandungan ayah ndak ada lagi. Satu-satunya orang yang tidak pernah melihat bagaimana wajah ayahnya.
Kalau awak bisa aja le Pak, ambo ada foto merpule ya ambo. Apa? Lagi kan? Nabi Muhammad enggak. Di nabi-nabi itu Pak. Nabi Isa cobaan untuknya. Ditakdirkannya ndak bapak lahir. Dituduh orang anak zina. Lah mengeceknya di dalam buayan. Amboko roh yang ditiupkan Allah melalui malaikatnya ke dalam rahim ibuku. Ibuku tidak pezina. Ibuku tidak ada menjual diri. Aku ini Isa anak Maryam, nanti saya akan jadi rasul. Kutiko nyo bayi itu Pak, lah bisa nyo manako ananado di rumah orang. Itu mukjizat kutiko keteknya. Tapi tetap bapak-bapak orang tidak mau tahu. Maka Nabi Isa itu dikatakan putra Allah. Para banyaknya orang yang terlibat sekarang mengikuti bahwa Isa itu putra Allah. Para banyaknya orang yang menganut agama itu. Jadi untuk menjadi kayu gadang itu biasa ditimpu angin. Menjadi rumput pai mati tapi jak. Begitulah kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Rupanya ada jo orang nan sayang ke Nabi Musa ko. Selain dari induknya jo kakaknya lah, ya kan? Ada orang lain. Bapak lihat surat Al-Qasas ayat 20. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Artinya, dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, Musa, sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding tentang engkau untuk menangkap dan membunuhmu. Maka keluarlah kamu dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Kamu tidak aman di sini lagi. Menghindarlah di sini. Orang sedang berunding untuk menangkapmu dan membunuhmu. Jadi nampaknya tidak di sidang-sidang loh Pak, dibunuh sih. Begitu kejamnya pengadilan di zaman Fir'aun. Atau mengko sampai kini Pak, kama awak pai di kota-kota di negari awak ko Pak, nanado kantor pengadilan. Ada apa basuo kantor keadilan. Lain. Nanado tu kantor pengadilan. Kantor keadilan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Bagaimana Nabi Musa setelah mendengar itu? Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada. Kalau ada yang menyusul atau menangkapnya, dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Karena waktu telah masuk, kita sambung, mereka sudah sembahyang ketik. Jadi beliau lari dari kota itu Pak, supaya jangan tertangkap. Nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.